Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Thumamah bin Abdullah atau bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak pernah menolak minyak wangi. Ya, sahabat Anas kalau dikasih minyak wangi itu tidak pernah menolaknya. Anas kemudian berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tidak pernah menolak minyak wangi. Itu artinya sahabat Anas ingin meniru Rasulullah bahwasanya kalau kita dikasih minyak wangi, ditawari minyak wangi, itu jangan menolak. Ya. Sunnahnya diambil. Nah, guru kami sendiri, Syekhu Masyayikhna Syekh Yusri, ya, beliau ini doktor di bidang medis, ya, dokter juga, dan dokter di bidang ilmu syariat. Beliau mengatakan, ya sebetulnya kalau kita kan kalau dikasih minyak wangi biasanya memberikan punggung telapak tangan begitu ya. Menurut beliau ya sebetulnya yang bagus dengan batin atau bagian dalam telapak tangan begini ketika kita dikasih. Ya, tapi apapun itu, baik dengan menggunakan telapak tangan atau ini dengan punggungnya, dianjurkan untuk tidak menolak jika diberikan minyak wangi. Dan itu sunnahnya Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Anas, ya kalau beliau itu tidak menolak minyak wangi karena beliau tahu Rasulullah juga kalau dikasih minyak wangi itu tidak menolak. Dan nanti apa saja hal-hal yang disunnahkan untuk diterima kalau dikasih dan dimakruhkan untuk ditolak. Apa saja nanti kita akan bacakan. Kita bacakan dulu hadis yang berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang tidak sepatutnya ditolak. 3 hal yang sepatutnya tidak ditolak terutama oleh seorang tamu, yaitu bantal. Jadi kalau tuan rumah memberikan bantal jangan ditolak. Kemudian minyak wangi, kemudian susu. Kecuali ya ada orang punya alergi misalkan dengan susu, itu lain cerita. Tapi secara sunnah kalau dikasih susu itu jangan menolak. Nah, di sini Al-Imam Bajuri rahimahullah menukilkan sebuah bait syair dari Imam Jalaluddin As-Suyuti yang wafat tahun 911, bahwasanya beliau sudah mengumpulkan dari banyak riwayat hadis-hadis Rasulullah SAW dan didapati kurang lebih 7 hal yang jika diberikan itu disunnahkan untuk menerima atau dianjurkan untuk menerima. Karena begitulah dulu Rasulullah SAW memberikan contoh. Apa saja yang 7 itu? 7 hal yang jika kita dikasih baiknya jangan menolak. Dikatakan, Anil Mustafa sab'un yusannu qabuluha idza ma biha qad athafal mar'a khillanu fahulun wa albanun wa duhnun wa wisadatun wa rizqun li muhtajin wa tibun wa rayhanu. Kata beliau, dari riwayat-riwayat yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 7 yang disunnahkan untuk diterima jika seorang sahabat, seorang kenalan memberikan kita sesuatu itu. Apa saja yang 7 itu? Fahulwun, manisan. Kalau dikasih manisan, nanti Ramadan nih atau Lebaran ada kue nastar, kue tar, kue apa lagi, macam-macam lah. Kalau di kampung ada misalnya putri salju, ya. Kalau dikasih jangan nolak, tapi jangan juga dibawa pulang. Ya, jangan ditolak. Dan jangan menolaknya karena pengen mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa albanun, susu. Kalau dikasih susu jangan nolak. Wa duhnun, minyak rambut atau minyak yang digunakan untuk
rambut atau mungkin juga untuk tangan misalkan, untuk dioleskan, jangan ditolak. Kemudian ya, wisadah, bantal. Kalau dikasih bantal jangan nolak. Warizqun, kalau dikasih rizki, ya uang, sedekah, jangan ditolak. Watibun, minyak wangi. Waraihanun, bunga yang wangi. Kalau dikasih bunga juga jangan nolak. Ya, insya Allah mendapatkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis ini disebutkan oleh Sayyidina Ibnu Umar kalau Rasulullah bersabda 3 hal yang tidak sepatutnya ditolak. Namun ketika dikumpulkan dari beragam riwayat ada 7 totalnya, dan ini biasa. Jangan sampai nanti ada yang kaku dalam memahami hadis. Enggak, cuma 3 kata Rasulullah. Iya, cuma 3 di hadis ini. Di hadis yang lain kalau dikumpulkan ada lagi keterangan, dan itu biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ingin menyampaikan sesuatu yang jumlahnya mungkin ada 3, ada 5, ada 10, beliau itu menyicil memberitahunya. Sebagaimana disebutkan oleh Profesor Dr. ulama besar di Al-Azhar, Syekh Muhammad Bakar Ismail dalam kitabnya Wasaya, bahwasanya Rasulullah itu biasa ingin menyampaikan sesuatu yang berjumlah 6 misalnya, beliau sebutkan dulu 5, beliau sebutkan dulu 4. Ya, seperti huququl muslim 'alal muslim khamsun. Seperti halnya ketika Rasulullah mengatakan haknya muslim atas muslim yang lain 5. Kemudian nanti di kemudian hari beliau mengatakan 6 dan seterusnya. Kata beliau, kata Syekh Muhammad Bakar Ismail rahimahullah, ya, itu salah satu metodologi mengajar, mendidik. Jadi kalau kita mau menyampaikan ada 10 poin, sampaikan saja kepada santri atau kepada muridnya. Hari ini kita akan belajar 3 hal yang disukai misalnya Rasulullah, ya 3 hal dulu. Besok, nah kemarin sudah 3, kita akan tambah lagi. Itu biasa dalam metodologi pengajaran. Jadi jangan kaget di sini disebutkan 3, namun tadi Imam Suyuti mengatakan ada 7. Bahkan jika ada yang bisa mendatangkan yang lain, silakan saja. Ya, tidak dipermasalahkan. Namun kalau kita perhatikan, ya, dari hal-hal yang diberikan ini, semuanya adalah hal-hal yang memang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ya, apa saja manisan, apapun bentuknya, susu, minyak rambut atau minyak yang digunakan untuk tubuh, ya, yang wangi. Kemudian bantal, sedekah atau rizki, minyak wangi yang ke-6, kemudian kembang yang wangi. Semua ini jika tidak punya masalah pribadi, misalkan ada yang punya alergi, punya penyakit jika minum susu atau misalnya alergi kulit, tidak bisa menggunakan minyak di kulitnya dan sebagainya, itu hal-hal yang sifatnya pengecualian. Tapi secara umum itulah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.